panas banget ya kak. Iya loh, panas banget. Padahal masih jam segini. Iya, aduh, sumpah. Kak, itu udah mulai. Iya ya udah, ayo. Halo Sobat Swarga Loka, kembali lagi di Swalayan Swarga Loka, jalan-jalan bareng aku Anissa dan aku Nesa Andrea. Yang hari ini kita udah ada di salah satu tempat heritage di Surabaya, yaitu Balai Pemuda, destinasi utama masyarakat Surabaya nih. Tahu nggak sih teman-teman, kalau Balai Pemuda ini sudah dibangun sejak 1907 dan namanya ini tuh dulu bukan Balai Pemuda tapi Sipangsa Club, Kak. Nah, yang dahulu bangunan ini tuh difungsikan sebagai tempat hiburan malam bagi kaum elit Eropa, terutama orang Belanda yang ada di Surabaya. Dan yang paling ikonik dari Balai Pemuda ini adalah kubahnya yang menyerupai mahkota. Nah, bangunan Balai Pemuda ini bergaya khas campuran gaya gotik dan gaya Renaissance. Makanya banyak orang yang menjadikan landmark khas Surabaya. Namun, memasuki masa peralihan menuju kemerdekaan, bangunan ini tuh mulai memiliki fungsi yang lebih signifikan, Kak. Setelah proklamasi kemerdekaan, gedung ini dikuasai oleh para pemuda Indonesia yang tergabung dalam Organisasi Pemuda Republik Indonesia, teman-teman. Nah, hingga tahun 2016, pemerintah Kota Surabaya mulai merancang revitalisasi kawasan Balai Pemuda sebagai bagian dari upaya penataan ulang pusat kota yang lebih ramah publik dan historis. Sekarang Balai Pemuda ini udah jadi pusat kegiatan seni dan budaya, lengkap juga dan areanya itu terbuka sama luas banget buat berbagai acara dan pertunjukan. Nah, ini Kak perpustakaannya. Sebelum masuk, kita iya. itu disuruh buat absensi terlebih dahulu. Oke. Kanesa tahu nggak sih kalau Balai Pemuda ini punya fasilitas yang super hits alun-alun Surabaya. Salah satu fasilitas di kawasan Balai Pemuda ini mempunyai dua area. Yang pertama itu area di basement bawah tanah, terus yang kedua itu di daerah outdoor ini. Wah, aku jadi kepo sih Kak. Basement bawah tanah itu isinya apa aja ya? Kamu kepo kan? Iya. Sobat Swarga Loka juga kepo kan? Jadi yuk ikutin keseruan kita hari ini. Nah, ini Kak Nesa, ruang basement bawah tanahnya. Biasanya itu ada pameran di sini, jadi banyak pengunjung. Tapi kali ini lagi nggak ada. Dan biasanya itu banyak lukisan dan foto-foto gitu deh. Oh gitu, pantesan ya. Aku lihat sekeliling tadi tuh banyak foto dari zaman Belanda ya, masih bagus ya Kak. Betul. Dan oh ini kubah Balai Pemuda yang di depan nggak sih Kak? Iya ya betul, ini yang di depan tadi sih. Oh ternyata nggak ada yang Sama berubah ya? Iya. Sama. Bagus banget. Ngomong-ngomong soal Belanda, aku tuh jadi pengen ke sana deh. Tapi aku tuh belum bikin paspor, terus KTP aku juga rusak. Oh alah, KTP kakaknya rusak ya? Kakaknya punya IKD nggak? IKD? Apa itu IKD? Ini loh Kak, IKD itu identitas kependudukan digital. Biasanya orang-orang tuh taunya KTP digital sih Kak. Nih kayak gini nih Kak. Iya, dan cara downloadnya tuh gampang banget kok. Wah, keren banget ya. Gimana sih cara bikinnya? Caranya gampang banget kok Kak. Kakaknya langsung download aja di App Store atau Play Store aplikasi IKD-nya. Terus nanti kakaknya disuruh buat mengisi identitas. Terus melakukan foto selfie dan scan QR code ke petugas Dukcapil Kak. Karena kayak aktivasi IKD ini tuh harus langsung ke petugas Dukcapil. Udah deh gitu doang, nggak perlu ribet. Oh gitu ya, jadi harus ke petugasnya langsung kah?
Iya bener banget Kak, untuk aktivasi IKD ini harus dan wajib banget langsung ke petugas Dukcapilnya. Seperti di kelurahan bisa, kecamatan, SPP, dan MPP Siola juga bisa Kak. Atau juga waktu kayak ada event, biasanya tuh di mana ya? Di Taman Bungkul, biasanya di CFD Taman Bungkul itu suka ada aktivasi IKD dari pihak Dukcapilnya. Jadi kakak bisa langsung tuh aktivasi IKD di sana, gampang banget kan? Oh gitu ya, oke paham. Iya Kak, dan jangan mau ya kalau misalkan ada oknum yang nakal suruh kakak aktivasi IKD melalui WhatsApp. Karena petugas Dukcapil itu nggak akan aktivasi IKD melalui WhatsApp Kak. Jadi harus pemohonnya datang langsung ke kantor. Oh iya sih, kemarin itu aku sempat baca berita ada penipuan IKD sampai kena puluhan juta hingga ratusan juta. Nih, untuk Sobat Warga Loka, hati-hati ya kalau misalkan ada oknum nakal yang suruh kalian buat aktivasi IKD di WhatsApp, jangan mau ya karena itu penipuan. Nah, kalau misalkan kalian sudah melihat gerak-gerik penipuan seperti itu, langsung aja lapor ke pihak kepolisian ya. Capek banget ya Kak? Iya, akhirnya udah selesai juga ini. Iya, kita udah keliling-keliling di Balai Pemuda yang luas ini. Luas, terus kayak lebar banget. Kita juga udah ke area basement bawahnya Iya. tadi sih. Jadi aku tahu sih, kan aku dari luar Surabaya ya Kak. Nah. Jadi aku baru tahu kalau di alun-alun kota Surabaya itu ada basement bawah tanahnya. Betul banget. Oke teman-teman, jadi sekian dari aku Anissa. Dan aku Nesa Andrea. Sampai bertemu di swalayan berikutnya. Bye-bye.